dalam benteng surga, lorong panjang menuju markas utama skuad singa terbang terasa sunyi dan dingin. Lantai batu putih yang biasanya bergetar oleh langkah seragam para prajurit, kini hanya memantulkan suara angin tipis yang menyelinap masuk dari celah jendela tinggi di langit-langit. Cahaya bulan yang masuk memberikan kesan pucat pada dinding-dinding batu. Suara lonceng penjagaan berbunyi pelan di kejauhan. Bunyi itu bergema panjang di sepanjang lorong, menandakan pergantian jaga malam baru saja dimulai. Di tengah ruangan utama markas, Wataru berdiri tegak di bawah sorotan cahaya obor. Tangannya mengepal kuat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Otot rahangnya mengeras, menciptakan garis tegas di wajahnya yang tegang. Nafasnya terdengar berat dan tidak teratur, memenuhi kesunyian ruangan tersebut. Di dinding belakangnya, lambang singa terbang terpahat besar pada bungkahan batu granit. Cahaya obor di kanan kiri ruangan yang tertiup angin membuat bayangannya memanjang dan bergerak liar di lantai, seolah-olah bayangan itu memiliki kehendaknya sendiri. Bayangan wajah ibunya, Reta, muncul berulang kali di benaknya. Tangannya bergetar hebat. Cahaya ungu tipis mulai menyala di kedua bola matanya, memancarkan aura tekanan yang berat ke udara di sekitar. Yuda Mantike berdiri di sampingnya. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Wataru dengan wajah yang serius. "Wataru, tenanglah. Aku mengerti perasaanmu itu. Tapi kita tidak bisa gegabah. Benteng tengkorak bukanlah tempat yang bisa kita serang begitu saja." Bagaimana aku bisa tenang, Paman? Pembunuh ibu masih hidup dengan bebas. Tang Yin harus membayar perbuatannya. Suara Wataru bergema dengan keras dan menghantam dinding batu ruangan itu. Yuda melangkah mendekat satu langkah, mencoba memasuki ruang personal Wataru untuk menarik perhatiannya. "Jika kau datang dengan kondisi yang tidak tenang, kau bahkan tidak akan sampai di depan pintu gerbang benteng tengkorak, Wataru." Aku tidak peduli, Paman. Aku tahu, aku hanya ingin Tang Yin mati. "Kau ingin membalas dendam atau kau ingin mati sia-sia? Katakan padaku, jangan keras kepala." Ruangan kembali jatuh ke dalam kesunyian yang mencekam. Hanya suara api obor yang sesekali memercik dan terdengar. Wataru menggertakkan giginya hingga terdengar suara gesekan dari tulang rahangnya. Yuda melanjutkan bicaranya dengan nada rendah dan terkontrol. "Aku juga pernah kehilangan orang-orang yang berharga bagiku. Aku tahu rasanya ingin menghancurkan semuanya. Tapi kita harus berpikir, amarah tanpa rencana itu adalah bunuh diri." Aku tidak bisa tinggal diam di sini, Paman. Setiap detik yang aku lewatkan di ruangan ini terasa seperti menyiksa bagiku. Yuda menghela nafas panjang, mencoba melepaskan sedikit ketegangan dari pundaknya sendiri. "Baiklah, kita akan pergi, Wataru. Tapi kau harus tenang. Kita akan beraksi diam-diam, terang-terangan secara langsung ke benteng tengkorak. Itu sama saja bunuh diri bagi kita berdua." Aku mengerti, Paman. Aku akan mengikuti saran Paman. Aku akan menahan diri. "Baguslah, persiapkan dirimu. Kita akan pergi ke benteng tengkorak." Aku tidak akan bertindak sembarangan, Paman. Aku akan menunggu instruksimu." Suara langkah kaki yang berat dan berirama terdengar dari arah lorong luar. Ki Ageng Segoro memasuki ruangan utama. Jubahnya yang berwarna biru tua menyapu lantai batu. "Apa yang ingin kalian lakukan? Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja. Benteng tengkorak terlalu berbahaya untuk kalian datangi tanpa persiapan yang matang. Jika Tori ada di sini, ia pasti akan melarang kalian." Wataru menatap Ki Ageng Segoro dengan dagu yang terangkat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan tunduk pada larangan itu. "Ki Ageng Segoro, aku menghormatimu, tapi ini adalah urusan pribadiku. Aku harus membalas dendam atas kematian ibuku. Aku tidak peduli apapun tentang tanggapan Paman Tori. Aku bukan anak kecil lagi yang harus selalu dilindungi di dalam tembok ini." Aku mengerti rasa sakitmu, Wataru. Tapi pikirkanlah akibatnya. Apa yang kalian pikir hanya dengan kalian berdua bisa berbuat seenaknya di benteng tengkorak? Pergi ke sana, dengan kata lain menantang leluhur tua Ki Bahu Reksa secara langsung. Dia adalah leluhur tua
yang sangat kejam dan tidak mengenal ampun. Yuda melangkah maju sedikit, berdiri di depan Wataru seolah memberikan perlindungan. Ki Ageng Segoro, aku tahu ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tapi jika terus menahan Wataru di sini, emosinya bisa meledak kapan saja dan itu membahayakan orang-orang di Benteng Surga. Lebih baik kita hadapi bahaya itu bersama-sama di luar sana daripada membiarkan Wataru menghancurkan segalanya di sini. Ki Ageng Segoro menatap Wataru dengan waktu yang lama. Ia melihat sisa-sisa sorotan ungu yang masih bergetar di pupil mata pemuda itu. Wataru, kau tahu apa yang sebenarnya kau hadapi di sana? Aku tahu ini berbahaya, Ki. Aku tahu resiko yang aku ambil. Aku tidak takut mati. Kau belum pernah melihat benteng tengkorak, bukan? Kau tidak tahu betapa gelapnya tempat itu. Kalau begitu, ini saatnya aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ki Ageng Segoro menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak bisa memaksa kalian untuk tetap tinggal jika tekad kalian sudah sebulat ini. Pergilah sekarang sebelum Ki Sangyang Wiku mengetahui hal ini. Jika dia tahu tidak ada yang bisa keluar dari sini, Wataru akan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya, Yuda. Wataru akan selalu menjadi tanggung jawabku, Ki. Dia masihlah muridku dan aku akan memastikan dia tetap hidup. Terima kasih, Ki Ageng Segoro. Aku rasa situasinya terlalu sulit untuk kami tangani berdua. Maka aku akan segera menyusul Paman Tori di Benteng Naga Abadi. Ki Ageng Segoro memejamkan matanya sejenak. Jangan terlalu bertindak gegabah. Jangan memancing pertempuran besar di area terbuka. Kalian belum tahu struktur pertahanan mereka. Kami akan mengamati situasi lebih dulu sebelum mengambil langkah masuk, Ki. Tentunya, aku akan mendengarkan Paman Yuda. Aku tidak akan gegabah. Baiklah. Pergilah lewat jalur timur. Hindari gerbang utama Benteng Surga agar keberangkatan kalian tidak terganggu. Aku akan menahan pertanyaan jika pengawas atau prajurit lain yang mencari kalian malam ini. Terima kasih, Ki Ageng Segoro. Kami akan segera pergi. Ki Ageng Segoro berbalik tanpa mengucapkan kata-kata lagi dan berjalan keluar dari ruangan. Pintu kayu yang berat dan dilapisi besi itu tertutup dengan suara dentuman yang solid. Ruangan itu kini kembali sunyi, hanya menyisakan Wataru dan Yuda di bawah tamaran obor yang mulai memendek. Yuda menatap Wataru dengan pandangan menguji. Dengarkan aku baik-baik sebelum kita melangkah keluar dari ruangan ini, Wataru. Apa itu, Paman? Tapi kita harus segera berangkat. Dengarkan, kita tidak tahu letak persis benteng tengkorak dari jarak dekat. Peta yang kita miliki hanya menunjukkan arah umum. Kita harus mencari informasi tambahan di desa-desa perbatasan selama perjalanan nanti. Aku siap untuk itu, Paman. Apapun akan aku lakukan. Baiklah, kita akan bergerak malam ini. Wataru meraih lencana perak berbentuk singa terbang yang tersemat di dadanya. Ia melepasnya perlahan, merasakan pinggiran logam yang dingin itu. Ia menatap lencana tersebut selama beberapa detik sebelum menyimpannya jauh di dalam saku pakaiannya. Aku tidak ingin menyeret nama skuad singa terbang dalam masalah ini jika terjadi sesuatu yang buruk. Itu adalah keputusan yang benar, Wataru. Sekarang, persiapkan semuanya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Obor di dinding bergoyang hebat, menciptakan bayangan yang menari-nari dengan cepat di permukaan dinding. Wataru melangkah menuju rak senjata di pojok ruangan. Ia mengambil mando kecilnya yang tersandar di sana. Yuda mengambil mando miliknya yang terletak di atas meja. Kita berangkat sekarang. Jangan bawa barang yang tidak perlu. Wataru mengangguk tanpa bicara. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan utama, menelusuri lorong-lorong gelap markas. Langkah kaki mereka terdengar tegas dan berirama di atas lantai batu lorong. Di gerbang timur, benteng surga yang tersembunyi, seorang penjaga yang berdiri di kegelapan hanya memberikan hormat singkat saat melihat Yuda. Ia tidak bertanya apapun. Gerbang kayu raksasa itu perlahan terbuka dengan suara engsel besi yang bergesekan. Udara di luar yang dingin dan berbau tanah basah menyambut mereka. Wataru menghentikan langkahnya sebentar,
tepat di ambang gerbang sebelum melangkah keluar sepenuhnya menuju dunia luar yang sangat gelap. Yuda melihat keraguan sesaat itu dan bertanya, "Apa yang membuatmu ragu, Wataru?" Tidak, tidak sama sekali paman. "Kau masih bisa mundur sekarang dan kembali ke kamarmu. Tidak ada yang akan menyalahkanmu, Wataru." Tidak paman, aku tidak akan pernah kembali sebelum urusanku selesai. "Baiklah, mari kita mulai." Mereka berdua melangkah keluar, menembus kabut tipis yang mulai turun. Gerbang besar itu menutup kembali dengan suara hantaman kayu yang berat di belakang mereka. Perjalanan panjang menuju benteng tengkorak yang legendaris pun dimulai. Di sebuah tempat yang sangat jauh dari wilayah benteng surga, Cupid berdiri sendirian di tepi sebuah tebing batu yang curam. Angin malam di ketinggian itu berhembus sangat kencang, memainkan jubah dan rambutnya. Ia menatap ke arah langit yang gelap gulita, di mana bintang-bintang tertutup oleh awan hitam yang tebal. Kik, aku tahu kau akan pergi, Wataru. Kik. Ia menutup matanya perlahan dan membiarkan angin menerpa wajahnya. Aku juga akan pergi. Ada hal yang harus aku lakukan, Kik. Matanya terbuka kembali dengan tatapan yang sangat tegas dan penuh fokus. Cupid berbalik dengan gerakan cepat dan berjalan menjauh dari tepi tebing. Sementara itu, di jalanan berbatu yang berkelok-kelok mengarah keluar dari wilayah hukum surga, Wataru berjalan di depan dengan langkah yang lebar. Yuda mengikuti dengan jarak setengah langkah di belakang, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. "Wataru, Ada apa, paman? kau harus benar-benar belajar menahan emosi dan hawa membunuhmu itu saat kita tiba di perbatasan nanti. Jika mereka merasakan energimu, penyamaran kita akan gagal." Aku tahu, paman. Aku akan menekan kekuatanku sedalam mungkin. "Dan satu hal lagi, jika kau melihat Tang Yin muncul, jangan pernah langsung menyerang tanpa aba-aba dariku. Dia tidak akan sendirian." Aku akan menunggu sinyal darimu, paman. Aku berjanji." "Itulah yang aku dengar darimu." Langit di atas mereka mulai menggelap lebih dalam. Awan hitam yang tadinya terlihat di kejauhan kini mulai berkumpul di atas kepala mereka. Awan itu bergerak perlahan namun pasti, menutupi sisa-sisa cahaya bulan. Petir menyambar dengan sangat keras di cakrawala, menerangi langit sesaat dengan warna yang putih keunguan. Suara guntur itu menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Namun Wataru tidak menoleh sedikit pun. Matanya tetap fokus menatap lurus ke depan, ke arah kegelapan di mana musuh-musuhnya berada. Benteng tengkorak sedang menunggu mereka di balik pegunungan itu. Dan mereka berdua sangat tahu, itu bukan sekedar perjalanan biasa. Itu adalah langkah pertama menuju jantung wilayah musuh yang sangat berbahaya. Tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Tanpa peta yang pasti untuk bagian dalam benteng, tanpa bantuan sekutu tambahan, hanya mereka berdua yang didorong oleh dendam dan kewajiban. Dan satu tujuan akhir yang mematikan. Langkah kaki mereka terus terdengar di atas batu-batu jalanan, semakin lama semakin menjauh dari peradaban yang mereka kenal. Beberapa waktu berlalu, di hutan luar wilayah benteng surga perlahan berubah menjadi rimba yang jauh lebih liar dan mengancam. Pohon-pohon raksasa menjulang rapat, menutupi cahaya bulan hingga keadaan di bawahnya menjadi sangat gelap. Akar-akar besar mencuat dari tanah yang basah dan licin, melilit seperti ular-ular raksasa. Sementara suara serangga malam dan binatang buas terdengar bersaut-sautan tanpa henti di kegelapan. Yuda Mantike langsung mengangkat tangan kanannya ke udara, memberikan isyarat berhenti secara mendadak. Ia menoleh dengan tatapan tajam. "Langkahmu terlalu berat, Wataru. Pelankan sedikit." Maafkan aku, paman. Aku hanya tidak sabar ingin cepat sampai ke tempat itu. "Kalau kau terus melangkah seperti itu, yang sampai duluan adalah musuh ke arah kita. Kau akan mengundang maut sebelum kita sempat melihat gerbang benteng tengkorak." Wataru tidak membantah. Ia menundukkan kepalanya sejenak, mengatur kembali irama langkahnya agar lebih pelan dan ringan, menyatu dengan bunyi gesekan daun. Beberapa saat kemudian, semak-semak di depan mereka bergoyang hebat, disertai suara gemuruh rendah yang menggetarkan dada.
Seekor monster yang mirip beruang hutan berukuran raksasa keluar dari balik rimbunan tanaman. Matanya merah menyala karena amarah, sementara tubuhnya yang dipenuhi bulu kasar memperlihatkan banyak bekas luka lama. Binatang itu nampak terganggu oleh kehadiran manusia di wilayahnya. Wataru secara refleks menarik senjatanya dari sarung dan dengan gerakan secepat kilat, cahaya perak pedangnya membelah kegelapan. Namun, sebelum ia sempat menerjang, tangan Yuda yang sangat kuat mencengkeram lengannya dengan tenaga yang luar biasa. Jangan biarkan instingmu mengambil alih akal sehatmu, Wataru. Tenang dan fokuslah. Monster itu berdiri dengan kedua kaki di belakangnya, membuat tubuhnya terlihat 2 kali lebih tinggi dari manusia normal. Wataru tidak menunggu lama. Saat sosok itu menurunkan tubuhnya untuk menerkam, ia bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Satu tebasan mendatar mengarah tepat ke arah sendi kaki depan binatang itu. Darah segar memercik ke udara, membasahi dedaunan di sekitarnya. Binatang itu melolong kesakitan, mencoba membalas dengan cakarnya. Namun Wataru memberikan 2 serangan tambahan yang tepat sasaran di bagian vital. Tubuh besar itu langsung tumbang menghantam tanah. Debu dan daun kering berterbangan di sekitarnya. Wataru berdiri di samping bangkai itu dengan nafas yang berat, dengan sisa aura ungu di matanya. Aku tidak akan menahan diri pada musuh yang telah menghalangi jalanku. Binatang ini bukanlah musuh utama kita. Belajarlah untuk menghemat tenaga. Perjalanan kita masih sangat jauh, dan kita butuh setiap tetes energi yang kau punya. Perjalanan pun berlanjut menelusuri medan yang semakin sulit. Mereka tiba di pinggir sungai yang alirannya sangat deras dan berbatu. Air menghantam pukulan batu di tengah sungai dengan suara yang memekakkan telinga. Yuda Mantike mengamati arus sejenak, lalu dengan satu gerakan luas, ia melompat ke atas batu besar di tengah sungai yang licin itu. Wataru menarik napas panjang, menatap titik pendaratan yang ditunjukkan Yuda, lalu ia meluncurkan tubuhnya. Setelah berhasil menyeberangi sungai, malam turun dengan suhu yang sangat drastis. Di balik sebuah ceruk batu yang terlindung, mereka menyalakan api kecil untuk sekedar menghangatkan tubuh. Yuda memantahkan beberapa kayu kering dan melemparkannya ke dalam api. Kayu itu terbakar dan mengeluarkan letupan kecil. Yuda duduk bersila berhadapan dengan muridnya itu. Wataru, kendalikan nafsu membunuhmu itu. Kau boleh marah dan dendam, itu manusiawi. Tapi lawan kita di depan nanti bukanlah sembarangan orang. Tidak jadi masalah jika kau hanya menghadapi Tang Yin. Aku bisa membantumu. Tapi aku dengar leluhur tua Ki Bawa Reksa, pemimpin tertinggi Benteng Tengkorak, adalah guru langsung dari Tang Yin. Jadi, dengarkan aku baik-baik saat kita mulai bertindak nanti. Aku tahu ini terasa mustahil bagi kita berdua, Paman. Tapi jika aku hanya diam saja, rasanya jiwaku akan mati perlahan. Sungguh, aku tidak bisa tenang. Aku ingin Tang Yin mati secepat mungkin. Kau akan bertemu lebih dari sekedar Tang Yin di sana. Kau akan menghadapi kegelapan yang mungkin belum pernah kau bayangkan sebelumnya, Wataru. Aku siap menghadapi apapun itu, Paman. Apa yang akan aku hadapi tidak akan membuatku gentar. Aku mengerti tekadmu. Bersabarlah sedikit lagi. Kau akan mendapatkan kesempatan itu tepat di hadapan matamu. Jadi, tunggu saja saat yang paling tepat. Baik, Paman. Maafkan aku karena keras kepalaku. Paman jadi terlibat dalam masalah pribadiku ini. Apa yang kau katakan, Wataru? Kau tidak menyeretku kemana-mana. Perlu kau tahu, Tang Yin adalah musuh bebuyutan Paman sejak lama. Pertemuan ini mungkin sudah ditakdirkan, dan kali ini aku yang akan mengakhirinya bersamamu. Jadi, saat pertarungan terakhir Paman dengan Tang Yin saat merebut benteng surga itu alasannya... Banyak hal yang telah terjadi di masa lalu, Wataru. Dia adalah lawannya sangat cepat dan sangat licik. Dia tidak bertarung dengan kehormatan. Aku tidak akan meremehkannya, Paman. Aku akan selalu waspada. Dan satu hal yang penting, Wataru, kau tidak boleh terpancing provokasi darinya. Dia sangat ahli dan memainkan emosi lawan untuk mencari celah. Malam semakin sunyi, hanya suara angin yang berdesis di antara celah batu. Api di depan mereka perlahan mengecil, menyisakan bara merah yang membara. Beberapa hari berikutnya, medan perjalanan berubah total menjadi pegunungan berbatu yang gersang. Angin di ketinggian itu terasa lebih dingin dan menusuk hingga ke tulang.
Mereka mendaki lereng dengan sangat terjal. Tanah di bawah kaki mereka tidak stabil, membuat batu-batu kecil sering longsor ke bawah. Saat mencapai puncak bukit terakhir, mereka berhenti secara serentak. Di kejauhan, di balik lembah yang diselimuti kabut, terlihat sebuah struktur bangunan raksasa yang berdiri kokoh di atas tebing curam. Dindingnya berwarna gelap kehitaman, menara-menara pengawas tinggi menjulang ke langit, dan kabut hitam tipis nampak mengelilingi seluruh area benteng itu. Yuda menyipitkan matanya, berusaha menembus kabut tersebut. Aku rasa di sana itu adalah benteng tengkorak, benar-benar tempat yang terasa terkutuk, bahkan dari jarak sejauh ini. Wataru menatap lurus ke arah benteng tanpa berkedip. Otot rahangnya kembali mengeras, dan tangan kanannya secara tidak sadar menggenggam gagang senjatanya. Paman, aku hanya perlu menjadi tidak berperasaan untuk menghancurkan mereka, bukan? Aku tidak lemah. Aku pasti akan membunuhnya di sana. Jangan katakan itu lagi, Wataru. Jangan pernah berpikir untuk membuang perasaan. Apa yang salah dengan menjadi kejam, Paman? Bukankah itu yang akan membuatku lebih efektif dalam bertarung? Sama seperti Paman lakukan. Tidak, kau keliru, Wataru. Begitu kau kehilangan kendali atas kemanusiaanmu dan menjadi orang lain, bukan hanya musuh yang akan hancur oleh tanganmu, tapi juga dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Menjadilah kejam, tapi tetap menjadi dirimu sendiri. Wataru menggenggam gagang senjatanya lebih kuat hingga tangannya bergetar. Di dalam hatinya, Yuda berbisik pada dirinya sendiri. Wataru, jika memang harus ada seseorang yang menjadi mesin pembunuh, itu adalah aku. Sebisa mungkin, aku akan mencegahmu untuk membunuh. Yuda kembali menoleh ke arah Wataru dan berkata, ingat satu hal yang paling penting, Wataru. Apa itu, Paman? Ini adalah misi bunuh diri, dan itu kenyataannya. Tapi mungkin nanti, amarahmu memang sangat diperlukan untuk menembus pertahanan mereka. Namun, kebangkitan kekuatan di dalam jiwamu itu memiliki kemungkinan besar bisa menghancurkan stabilitas benteng surga jika kau lepas kendali. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Wataru menatap Yuda sekilas dengan mata yang menyipit. Paman takut aku akan lepas kendali dan menghancurkan segalanya. Aku lebih takut jika kau tidak bisa kembali lagi menjadi dirimu, Wataru. Selalu ingat dan sebisa mungkin untuk menahan diri. Wataru kembali mengalihkan pandangannya ke arah benteng. Aura gelap yang memancar dari bangunan itu terasa sangat nyata. Aku tidak akan mundur, Paman. Kita sudah dekat. Kita akan tetap pada rencana. Baiklah, Paman. Aku akan mengikuti arahanmu. Aku akan membunuh Tanggin dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, kita akan bergerak. Tiba-tiba, suara kepakan sayap yang lebar dan kuat terdengar dari arah langit di atas mereka. Sosok makhluk menyerupai manusia dengan sayap burung yang lebar melayang turun dengan anggun di balik awan. Korra mendarat dengan mulus di atas batu besar di samping mereka. Matanya yang tajam seperti elang menatap ke arah benteng, sementara sayapnya yang berwarna gelap terlipat rapi di punggungnya. Aku sudah memastikan dari ketinggian, tidak ada yang aman. Apa yang kau lihat dari atas sana, Korra? Penjagaan mereka sangat ketat. Ada 2 lapis gerbang besi yang tebal. Pemanah selalu siap siaga di setiap menara pengawas. Dan yang paling mengkhawatirkan, aku merasakan ada getaran energi aneh yang berpusat di tengah benteng. Apakah kau melihat Tanggin? Apakah dia ada di sana? Aku tidak bisa melihat terlalu dalam ke area pusat. Ada penghalang atau semacam energi yang menyegel dengan sangat kuat. Kita akan masuk lewat sisi tebing barat. Itu area yang paling tidak mungkin dijaga secara masif. Memang ada celah di sana yang tersembunyi, tapi jalurnya sangat curam dan licin. Aku bisa memanjatnya. Itu bukanlah masalah bagiku. Jangan terburu-buru, Wataru. Tebing itu bisa menjadi kuburan jika kita ceroboh. Ada patroli rutin yang menjadi jalur bawah tebing setiap setengah jam sekali. Berapa jumlah prajurit dalam setiap regu patroli, Korra? Sekitar 4-6 orang dalam tiap regu. Mereka bersenjata lengkap. Baiklah. Apa yang kau maksud dengan baiklah, Wataru? Semakin cepat kita mengetahui pola pergerakan mereka, semakin cepat pula kita bisa bergerak masuk tanpa terdeteksi. Itu artinya kematian Tanggin semakin dekat. Yuda tidak membantah perkataan itu karena ia tahu semangat Wataru
tidak bisa dipadamkan lagi. Matahari mulai tenggelam sepenuhnya di ufuk barat, menyisakan cahaya merah terakhir yang menyinari dinding hitam benteng. Petir menyambar jauh di balik tumpukan awan tebal, menciptakan kilatan cahaya yang menyeramkan. Wataru sama sekali tidak berkedip, matanya tetap terkunci pada targetnya. Yuda berkata dengan suara pelan, "Kita tunggu sampai kabut itu menebal. Aku akan mengintai satu putaran lagi untuk memastikan tidak ada perubahan penjagaan. Hati-hati, Ora." Kemudian, Ora terbang menjauh dengan cepat, menghilang di balik kegelapan awan. Wataru duduk di atas bungkusan batu, menatap benteng itu tanpa henti, seolah-olah pandangannya bisa menembus dinding batu. Yuda duduk di sampingnya, menjaga jarak yang cukup dekat. "Ingat tentang rencana kita, Wataru. Target utama tetaplah Tang Yin. Jangan teralihkan oleh hal yang lain." Dan jika Ki Bahu Reksa sendiri yang muncul memandang kita, bagaimana Paman? "Jika itu terjadi, maka kita akan mundur. Kita tidak punya peluang melawan leluhur tua itu dalam kondisi seperti ini." Aku tidak akan mundur Paman. Aku tidak datang jauh-jauh hanya untuk lari. "Kita datang ke sini tidak untuk mati sia-sia, Wataru. Gunakan otakmu." Baik Paman, aku akan mengikuti rencanamu. Angin malam bertiup semakin dingin, membawa aroma lembab dan busuk dari arah benteng. Suara gerbang benteng yang terbuat dari besi berat terdengar berderit samar di kejauhan. Wataru berdiri perlahan, tubuhnya terasa ringan namun penuh energi. Aku sudah siap Paman. "Malam ini, kita akan melakukan pengamatan lebih dekat dan mencari titik masuk yang paling aman." Semoga saja kita mendapatkan kesempatan itu Paman. "Tunggu apa-apa dariku, ingat Wataru." Wataru mengangguk meskipun dengan raut wajah yang kurang puas. Ora kembali turun dari langit dengan suara desingan angin. "Waktu patroli berikutnya akan tiba dalam 15 menit lagi di jalur barat." "Baiklah, kita bergerak sekarang. Ikut aku, Wataru." Cahaya baja yang dingin memantul di wajahnya yang keras tanpa ekspresi. Yuda menatap Wataru untuk terakhir kalinya sebelum mereka benar-benar masuk ke wilayah musuh. "Wataru, apa kau sudah siap?" Aku selalu siap Paman. Mereka bertiga mulai bergerak dengan sangat hati-hati, menelusuri sisi tebing yang curam dan berbatu. Langkah mereka sangat pelan, nafas mereka ditahan sedalam mungkin agar tidak menimbulkan suara. Benteng tengkorak kini berdiri angkuh, tepat di depan mata mereka, gelap dan mencekam. Sementara itu, di tempat lain, hutan terpencil di pinggiran wilayah surga terasa begitu sunyi dan lembab. Seolah-olah kehidupan telah enggan menyentuh tempat tersebut. Tidak ada jalur resmi ataupun tapak kaki manusia di sana. Akar-akar pohon raksasa menjalar liar di atas permukaan tanah yang becek, melilit seperti urat-urat bumi yang menonjol. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti batang-batang pohon tua yang menjulang tinggi menembus kegelapan. Suara serangga malam terdengar saling bersahutan, menciptakan simfoni yang tidak nyaman di telinga. Di tengah area yang telah terisolasi itu, berdiri beberapa batu nisan sederhana yang sudah miring dan tertutup lumut yang tebal. Tidak ada penjaga yang mengawasi, tidak ada lentera yang menerangi, hanya ada kesunyian yang mencekam. Cupid muncul di balik semak belukar yang berduri. Tubuh kecilnya bergerak dengan lincah, melompat di antara bayangan pohon dengan sangat hati-hati. Matanya menyala redup dalam kegelapan, memancarkan aura kuning yang tidak wajar. Nafasnya pendek dan tersengal, bukan karena ia merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh, tetapi karena beban keputusan besar yang akan segera ia ambil. Cupid menghentikan langkahnya tepat di depan satu gundukan tanah yang masih relatif baru, di mana tanahnya belum sepenuhnya tertutup oleh rumput liar. Cupid berlutut, tangannya yang kecil yang mungil menyentuh permukaan tanah yang dingin itu. "Kik, Reta." Suaranya keluar dengan sangat pelan, hampir tertelan oleh suara angin. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri secara waspada, memastikan tidak ada makhluk lain atau predator hutan yang sedang mengawasinya. Setelah yakin keadaan aman, ia mulai menggali tanah itu dengan kedua tangannya. Tanah basah yang bercampur lumpur menempel di jari-jarinya. "Kik, aku tidak peduli apapun akibatnya nanti.
aku akan membawamu kembali. Kik. Cupid menggali semakin dalam, melemparkan gumpalan tanah ke belakang punggungnya. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Tubuh kecilnya kini kotor sepenuhnya oleh lumpur hitam. Nafasnya mulai terasa berat dan sangat kering. Akhirnya terdengar suara hantaman keras dari dasar lubang yang ia gali. Cupid berhenti sesaat. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya meraba ke bawah dan menyentuh permukaan kayu yang kasar dan dingin. Ia kembali menggali dengan kecepatan 2 kali lipat, mengabaikan rasa perih di ujung jari-jarinya. Peti kayu itu kini terlihat jelas di dasar lubang. Cupid berdiri dalam lubang dangkal itu, membersihkan sisa-sisa tanah yang menutupi bagian atas peti. Ia menatap peti itu selama beberapa detik dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di pinggiran penutup peti, kemudian mendorongnya dengan seluruh tenaga. Kayu tua itu berderit nyaring dan terbuka perlahan-lahan. Wajah Reta terlihat di dalam sana. Wajahnya terlihat pucat tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya kaku dan tidak bergerak sedikit pun. Rambutnya yang panjang terurai berantakan di dasar peti kayu yang lembab. Cupid terdiam mematung selama beberapa detik. Tangannya memegang pinggiran peti bergetar dengan hebat. Kik. Reta, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku akan membangkitkanmu kembali, meskipun aku harus mempertaruhkan segalanya dan melanggar hukum alam. Kik. Cupid mulai mengangkat tubuh Reta dengan susah payah. Meskipun ukuran tubuhnya kecil, kekuatan iblis yang mengalir di dalam nadinya membuatnya mampu menumpang beban tubuh orang dewasa. Tubuh Reta berhasil dibopong keluar dari liang kubur. Cupid melompat keluar dari lubang dengan satu gerakan cepat. Kemudian ia menendang sisa tanah ke dalam lubang secara kasar, hanya untuk menutupi jejak perbuatannya agar tidak segera disadari orang lain. Dan perjalanan yang sesungguhnya pun akhirnya dimulai. Cupid bergerak cepat, menembus lembatnya hutan, melompat dari satu akar pohon ke bongkahan batu, menghindari jalur-jalur yang biasanya dilewati oleh makhluk liar penghuni hutan itu. Beberapa kali terdengar suara geraman rendah dari kejauhan, menandakan ada predator yang mencium aroma kematian. Cupid sama sekali tidak berhenti ataupun menoleh. Ia terus memacu kakinya. Ia berbisik pelan ke telinga mayat di pundaknya. Kik, tunggu, aku sebentar lagi. Reta, kita hampir sampai. Kik. Beberapa kali sosok bayangan hitam berukuran kecil melintas cepat di antara pepohonan. Iblis-iblis kecil penjaga wilayah liar mulai menyadari keberadaan penyusup yang membawa barang berharga di wilayah mereka. Salah satu iblis kecil bertanduk bungkuk melompat di atas dahan dan menghalangi jalan Cupid. Mau kemana kau? Membawa mayat segar itu, iblis kecil. Minggir dari jalanku jika kau masih ingin bernafas. Kik. Ini wilayah kami. Apapun yang lewat di sini harus mengerti aturan kami. Cupid tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia mengangkat tangan kirinya yang bebas. Energi merah darah mulai menyala di telapak tangannya dan mengeluarkan suara yang mendesis. Satu ledakan kecil meluncur deras dan menghantam tepat di dada iblis yang menghadang itu. Tubuh iblis itu terpental jatuh ke belakang, menabrak pohon besar dengan keras. Cupid tidak menoleh lagi untuk memastikan nasib lawannya. Ia kembali berlari menembus kabut. Hari berganti malam dan malam berganti siang kembali. Ia terus berjalan tanpa mengambil istirahat panjang. Fokusnya hanya satu, tujuan di depan. Akhirnya, warna tanah mulai berubah menjadi keabu-abuan. Udara di sekitar terasa lebih berat dan menekan paru-paru. Bau belerang yang menyengat mulai tercium kuat di udara. Kolam sumber energi iblis kini berada tepat di depan matanya. Air kolam itu berwarna hitam pekat, menyerupai oli yang kental. Permukaannya sama sekali tidak memantulkan cahaya bintang ataupun bulan. Di tepian kolam berserakan tengkorak manusia dan tulang belulang binatang yang telah memutih. Cupid menginjak tulang rusuk yang sudah rapuh hingga patah menjadi serpihan. Ia meletakkan tubuh Reta dengan sangat perlahan dan hati-hati di tepi kolam yang gelap itu. Tanah di sekitar kolam terasa sangat lembek
hangat dan bergetar, seolah tidak ada sesuatu yang bernafas di dalam sana. Cupid menatap permukaan air hitam yang diam membisu. Kik, aku ingat tempat ini. Tempat ini adalah segala kehidupan tercipta. Kik. Kilatan memori kuno muncul di benaknya. Ritual terlarang yang pernah ia saksikan. Bahasa iblis kuno yang tertulis di dinding-dinding gua. Ia menarik nafas panjang untuk mengisi paru-parunya dengan udara beracun itu. Kemudian, ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal manusia. Suaranya terdengar kasar, berat, dan bergetar. Suara Cupid bergema di seluruh area kolam, memantul di antara dinding tebing. Air kolam yang tadinya diam mulai bergetar hebat. Riak-riak kecil muncul di permukaannya. Ia melanjutkan rapalan mantranya dengan suara yang lebih keras dengan bahasa iblis yang sama sekali tidak dimengerti. Angin tiba-tiba berputar kencang di sekitar kolam, membentuk pusaran kecil yang menerbangkan debu dan tulang. Air hitam itu kemudian membentuk pusaran raksasa di tengah kolam. Cupid mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit. Energi merah pekat keluar dari pori-pori tubuhnya, mengalir seperti aliran listrik yang menyatu ke dalam pusaran air. Ia berteriak dengan sekuat tenaga. Bangkitlah dengan panggilanku. Kembalilah ke dunia ini. Kik. Air kolam tiba-tiba melonjak tinggi, meledak ke atas seperti air mancur hitam. Tubuh Reta terangkat perlahan di tanah oleh kekuatan magnetis gaib. Tubuh itu terseret ke udara dan jatuh tepat di tengah-tengah pusaran air hitam yang mendidih. Cupid tetap berdiri tegak di tepi kolam, meskipun kakinya mulai tenggelam sedikit demi sedikit ke dalam tanah yang berubah menjadi lumpur hidup. Energi gelap dari kolam menyambar tubuh Cupid, memberikan rasa sakit yang luar biasa, seolah kulitnya sedang dibakar. Ia meringis kesakitan, giginya beradu, namun ia menolak untuk jatuh. Kik, aku tidak akan berhenti sampai ini selesai. Kik. Pusaran itu semakin cepat dan mengeluarkan suara menderu yang memekakkan telinga. Kemudian, secara tiba-tiba, semuanya terhenti. Angin berhenti berputar dan energi merah itu menghilang. Air kolam menjadi tenang dalam sekejap, seolah tidak ada terjadi apa-apa. Hanya suara gelembung kecil yang sesekali muncul ke permukaan. Cupid terdiam mematung, nafasnya sangat berat dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya yang kotor. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang amat sangat menyiksa. Tiba-tiba permukaan air pecah dengan kekuatan ledakan dari dalam. Sosok makhluk muncul perlahan-lahan dari dalam kedalaman kolam hitam. Reta berdiri tegak di atas permukaan air, namun penampilannya telah berubah total. Kulitnya kini berwarna merah menyala seperti bara api. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan kilatan api di dalam pupilnya. Sepasang sayap kelawar raksasa yang hitam dan kokoh terbentang lebar di punggungnya. Air hitam menetes dari ujung rambut dan tubuhnya kini memancarkan hawa panas. Cupid mundur satu langkah. Ia tertegun melihat perubahan drastis itu dan matanya membelalak. Reta menggerakkan jari-jari tangannya secara perlahan, merasakan sensasi baru di dalam tubuhnya. Api kecil muncul secara spontan di ujung jari-jarinya. Ia melihat sekeliling dengan tatapan yang sangat asing. Di mana ini? Bagaimana aku bisa ada di tempat kotor ini? Apakah ini neraka? Suaranya terdengar sangat berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih berat, dan mengandung getaran yang mengintimidasi. Cupid meloncat-loncat kecil dengan kegirangan, mengeluarkan suara tawa khasnya. Kik, Kik, kau hidup kembali Reta. Kik. Reta menurunkan pandangannya dengan menatap Cupid yang berada di tepi kolam. Kau yang membawaku ke tempat terkutuk ini. Siapa kau makhluk kecil? Kik, aku yang membangkitkanmu. Aku Cupid. Tidak apa kau melupakanku, tapi kau akan ingat nanti. Kik. Reta mengangkat tangannya sendiri, menatap telapak tangannya yang kini bisa mengeluarkan api besar. Api itu membesar sesaat, menerangi wajahnya yang menyeramkan. Lalu ia mengepalkan tangannya
hingga api itu padam seketika. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau tidak membiarkanku beristirahat jika aku sebelumnya sudah mati? Apa maumu makhluk kecil? Karena kau tidak boleh mati sekarang. Tangjin masih hidup dan masih menertawakan kematianmu. Mendengar nama itu, mata Reta tiba-tiba menyala jauh lebih terang dari sebelumnya. Api kecil mulai keluar dari sela-sela giginya. Aura panas yang luar biasa membesar di sekitarnya, membuat udara di sekitar kolam mendidih. Tangyin, kenapa nama itu sangat membuatku kesal? Ya, kita akan membalas semua perbuatannya. Dia akan membayar semuanya. Tangjin harus mati. Tangjin harus mati. Reta melangkah dari permukaan air menuju daratan. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, ia meninggalkan bekas hangus yang dalam di permukaan. Ia mengepakkan sayap raksasanya sekali dengan kuat. Angin kencang yang dihasilkan sapuan sayap itu menyapu bersih tulang-tulang yang berserakan di sekitarnya. Beberapa tengkorak terlempar jatuh dan hancur menabrak dinding batu. Reta menatap langit malam yang gelap dengan tatapan penuh tantangan. Kalau begitu, kita mulai perburuan ini sekarang juga. Bunuh Tangjin. Tangjin harus mati. Reta mengangkat tangan kanannya ke udara. Sebuah bola api merah berukuran besar muncul dan berputar di atas telapak tangannya. Kolam sumber iblis di belakang mereka kembali bergejolak pelan, seolah memberikan restu. Reta berkata dengan suara yang penuh otoritas dan kebencian. Tunjukkan padaku di mana Tangyin bersembunyi. Cupid menunjuk arah cakrawala yang gelap, ke arah pegunungan yang tersembunyi. Dia berada di sana, di dalam benteng tengkorak. Reta mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi, menciptakan tekanan udara yang sangat kuat. Tanah di bawah kakinya mulai retak karena tekanan energi yang meluap. Cupid melompat dengan lincah dan bertengger di bahu Reta yang kini terasa panas. Ayo, kita pergi, Reta. Aku sungguh tidak ingat dirimu makhluk kecil, tapi setidaknya kau sangat mengenalku. Baiklah, perlahan aku akan berusaha mengingatmu. Dengan satu kepakan sayap yang sangat kuat, tubuh Reta terangkat melesat ke udara, meninggalkan kepulan asap di tanah. Kolam sumber iblis kembali ke dalam kesunyian alaminya, hanya menyisakan riak kecil di permukaan air hitam yang tidak berujung. Sementara itu, di benteng naga abadi, di mana Tori berada, di salah satu ruangan ganti yang terasa dingin dan sunyi. Dinding batu yang dipoles rapi memantulkan cahaya obor yang tamaram. Di lantai tikar jerami menutupi permukaan tanah yang keras. Tori duduk bersila di tengah ruangan, punggungnya tegak lurus, kedua telapak tangannya terbuka di atas lutut. Gema suara ribuan penonton merambat melalui struktur bangunan. Getaran itu terasa hingga ke lantai dan menyentuh kulitnya. Tori membuka matanya sedikit, melihat debu halus yang melompat di atas tikar karena getaran itu. Ia menutup matanya kembali, kemudian mengalirkan energi salong dari pusat dadanya. Sensasi hangat bergerak teratur ke seluruh pembuluh darahnya. Energi itu tidak melonjak liar. Tori menjaganya agar tetap tenang dan tidak memaksa. Suara Agnirek beberapa hari lalu kembali terngiang di kepalanya. Saudara Tori, Raja kuat itu bukan hanya kuat, tapi juga sangat licik. Dia menguasai teknik busur guntur suci yang bisa menembakkan panas secepat kilat dan sekuat badai. Hati-hatilah, jangan meremehkannya. Tori menarik nafas dalam. Ia harus waspada terhadap setiap pergerakan lawan. Ia menggerakkan bahunya perlahan ke atas dan bawah. Ia memastikan tidak ada kekakuan pada persendiannya. Tiba-tiba, ia merasakan getaran halus di pergelangan tangannya. Gelang emas dan perak yang melingkar di sana mulai memancarkan kehangatan yang ringan.
Tori membuka mata sepenuhnya. Ia menatap gelang pemberian Vika dan Julie selama beberapa detik. Tori bergumam dengan suara yang sangat pelan. "Terima kasih, Vika, Julie." Ia berdiri di posisi duduknya. Gerakannya sangat stabil tanpa ada goyangan sedikit pun. Tori memutar tombaknya dalam lingkaran lebar untuk menyesuaikan beratnya. Udara di dalam ruangan sempit itu terbelah tipis oleh mata tombak. "Baiklah, saatnya untuk membuktikan kepada para kepala keluarga dari masing-masing klan." Di luar sana, arena naga guntur berdiri dengan kokoh di puncak gunung tertinggi. Kilatan cahaya putih membelah langit di kejauhan. Suara itu disusul oleh sorak-sorai ribuan penonton yang memenuhi tribun melingkar. Di tribun VIP yang terletak di posisi tertinggi, para kepala keluarga naga duduk berjajar. Mereka memperhatikan setiap detail di bawah sana. "Raja kuat akan memberikan pelajaran kepada manusia itu." "Tidak ada yang bisa mengalahkan pemanah terbaik dari klan kita." "Aku harap begitu, tidak mengecewakan." Kita lihat saja Agnisura. Raja kuat tidak akan menjadi pecundang seperti Agnirek. Cih, Agnirek saja yang terlalu menahan diri. Tori telah menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Jangan terlalu cepat menyimpulkan kalian. Raja kuat kemungkinan tumbang oleh Tori. Wah, kau begitu percaya dengan manusia itu, Salendra? Salendra mengakui manusia itu lebih awal. Biarkan saja. Jika manusia itu tidak lolos, dia sebagai kepala keluarga naga cahaya akan menanggung malu. Tiba-tiba, sebuah gemuruh besar menginterupsi pembicaraan mereka. Pintu masuk arena di sisi utara terbuka dengan paksa. Sosok pria tinggi melangkah keluar dari kegelapan lorong. Di tangan kirinya memegang sebuah busur besar yang memancarkan cahaya kebiruan yang menyilaukan. Raja kuat berjalan masuk ke tengah area tanpa terburu-buru. Setiap kali kakinya menyentuh lantai, percikan listrik kecil muncul dan mengeluarkan bunyi yang tajam. Melihat pahlawan mereka muncul, seluruh penonton dari klan Guntur berdiri secara serempak. Sorak-sorai meledak dengan hebat di seluruh penjuru stadion. "Raja kuat, pemecah langit, habisi manusia itu!" Raja kuat berhenti tepat di tengah arena. Ia mengangkat busur besarnya tinggi-tinggi ke arah langit, seolah merespon gerakannya. Petir menyambar tepat di belakang sosoknya. Cahaya putih terang membutakan pandangan selama 1 detik. Raja kuat menurunkan busurnya dan tersenyum tipis ke arah penonton. "Wah, manusia itu pasti ketakutan sekarang. Dia tidak akan bisa bertahan lama di hadapan Raja kuat." Tawa dan ejekan mulai terdengar bersautan dari berbagai sisi tribun, meremehkan lawan yang belum muncul. Kemudian, di pintu sisi selatan terbuka secara perlahan. Tidak ada ledakan cahaya yang menyilaukan, tidak ada efek dramatis yang menyertai kemunculannya. Tori melangkah keluar dengan tombak naga emas yang digenggam mantap di tangannya. Wajahnya terlihat sangat tenang, tanpa ada tanda-tanda ketakutan. Beberapa penonton yang tadinya berteriak mulai terdiam. Mereka memperhatikan sosok manusia itu dengan seksama. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka. "Itu dia! Dia terlihat biasa saja." Di tribun VIP, Salendra memperhatikan detail gerakan Tori. "Tidak ada keraguan. Aku rasa dia cukup percaya diri." Agnisura tetap memperhatikan tanpa memberikan ekspresi atau komentar tambahan. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Tori. Tori terus berjalan hingga mencapai bagian tengah arena. Ia berhenti tepat beberapa meter di depan Raja kuat. Dengan gerakan formal, ia mengangkat tangan kanannya ke dada sebagai tanda hormat sebelum dimulainya duel. "Oh, jadi kau yang telah mengalahkan Agnirek. Aku hanya bertarung sebaik mungkin." "Ketahuilah, aku tidak pernah menahan diri, siapapun itu lawanku." "Tidak perlu banyak bicara yang tidak perlu. Aku sudah siap." "Semangat yang bagus. Baiklah,
Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Di tribun VIP, para kepala keluarga mulai berkomentar. Oh, tekanan mental sudah dimulai. Aku suka manusia ini. Kita lihat seperti apa hasilnya. Aku sangat yakin manusia itu tidak akan kalah dengan mudah. Akan ada banyak kejutan darinya. Tiba-tiba, suara gong besar terdengar berdentum, menandakan dimulainya pertarungan secara resmi.